Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdurrahim, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3 angkatan 24 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Learning Jurnal Anti Korupsi dengan tutor Bapak Julfata SPD MM. Anti korupsi. Dalam bahasa Yunani, korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999, Jo Nomor Undang-Undang 20/2001, tindak pidana korupsi itu ada 7. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, yang keempat benturan kepentingan dalam pengadaan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam gratifikasi, yang ketujuh penggelapan dalam jabatan. Nah, itulah menurut undang-undang dan pengertian korupsi. Selanjutnya dampak perilaku korupsi. Dampak perilaku korupsi itu apa saja yang bisa kita rasakan? Yang pertama, harga infrastruktur akan lebih tinggi. Yang kedua, negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Yang ketiga, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Yang ketiga, korupsi menurunkan investasi dan karena menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi. Nah, selanjutnya, menurut Syed Hussein Alatas, jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima. Demi keuntungan bersama, kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif. Di sini adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang macam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif. Apa sih korupsi investif? Adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik adalah korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Selanjutnya, korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesepakatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Selanjutnya, korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, korupsi defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemasaran. Nah, disitulah 7 jenis korupsi Syekh Hussein Alatas. Selanjutnya, nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi itu ada 9. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada berani, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerja keras, yang kelima disiplin, yang keenam mandiri, yang ketujuh sederhana, dan kedelapan peduli, dan yang terakhir yang kesembilan adalah adil. Inilah yang harus kita miliki nilai dasar anti korupsi. Selanjutnya, penerapan anti korupsi sebagai guru. Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak ataupun siswa guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif. Yang kita lakukan adalah mengenalkan anak tentang pentingnya sikap jujur, tidak suka mencuri, giat berusaha. Selanjutnya adalah belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, mendapat tugas atau menempati posisi tertentu dalam kegiatan, berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Selanjutnya, sikap dan perilaku tidak memilih teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman. Selanjutnya, rendah hati dalam pergaulan sekolah, berpakaian dan menggunakan aksesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer, hemat dalam menggunakan air dan listrik.
Selanjutnya, peduli dalam mematuhi peraturan sekolah dan tata tertibnya, membantu mengatasi kesulitan yang dipahami teman, merawat tanaman di sekitar sekolah, merawat dan menjaga barang-barang milik umum. Dan yang terakhir, saat membela temannya, mencuri barang atau orang lain adalah perbuatan buruk. Meminta izin untuk meminjam mainan milik temannya dan ucapkan terima kasih saat memperoleh sesuatu sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Nah, itulah kita ajari terhadap anak-anak. Sebagai guru, kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak secara baik. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apa sih arti korupsi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.